lanjutkan base plate. Nanti minggu depan kita tinggal menambahkan terkait ini sambungan dan juga untuk mencoba memodelkan struktur serta menghitung kebutuhan profil. Struktur ini sederhana saja, nggak terlalu susah. Biar ada latihan juga ini ya, mengerjakan struktur rangka baja. Seperti itu ya. Konstruksi rangka baja ya kalau di sini ya. Baik, materi yang sudah Ibu berikan. Anyway, Ibu mau tanya, ini yang record siapa ini? Dari mahasiswa atau dari jurusan? Saya, Bu. Oh, buat ini. Disuruh minta atau gimana? Bu, tadi saya minta ke Mas Alif buat record. Untuk setiap kelas gitu ya? Ya, Bu. Oh, oke. Emang mahasiswa juga diminta ya buktinya ya? Inisiatif aja, Bu, buat cadangan kita buat belajar lagi. Oh, bagus. Oke. Nggak masalah, silakan. Sudah ber-20 ya? Baik. Yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya, sekarang ini semuanya keadaannya sehat kan? Siap kan ya untuk kita Pilek, Bu. pilek? Ya makanya kita social distancing, jadi masih aman lah. Pilek-pilek sedikit itu nggak apa-apa. Tubuh sedang berperang melawan kuman berarti. Oke, kita kembali ke materi. Sudah di-download kan materinya? Terkait materi base plate, apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya tidak banyak pertanyaan, kita nggak bisa dapat banyak nih. Oh, sebelumnya Ibu, udah Ibu jelaskan belum yang base plate? Belum. Kelas ini belum sama sekali? Iya, Bu. Oh, berarti kelas satunya yang sudah ke depan. Oke, baik. Kalau misalnya belum, beneran belum ya semuanya? Halo? Halo? Belum, Bu. Ya, Bu, belum. Besok belum. Baik, kalau gitu Ibu jelaskan sebentar tentang materinya, kemudian kita diskusi ya, terkait contoh soal. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, Ibu menganggapnya semuanya sudah bisa. Jadi kalau misalnya memang masih belum bisa, harap bertanya. Seperti itu ya. Sebentar, ini suaranya Ibu kembali ya. Halo? Di situ suaranya kayak Normal, Bu. enggak? Yang di sini ini kayak ada feedback gitu. Oke. Baik. Materi selanjutnya tentang base plate. Base plate ini intinya adalah suatu sambungan yang menghubungkan antara si kolom baja dengan pondasi beton yang di bawahnya ya. Maaf, ini share screen ya? Iya. Belum kelihatan, Bu. Loh, belum kelihatan ya? Sebentar. Sudah dari tadi padahal. Kelihatan nggak? Belum, masih start, Bu. Ini kayaknya sinyalnya ini ya. Jadi di situ ya. Kemudian base plate ini dirancang untuk mengalihkan gaya geser, gaya aksial maupun momen dari kolom. Ini kolomnya kolom ini ya, kolomnya dari baja ya. Jadi kalau kolomnya dari beton nggak usah dipasangi base plate ya. Jadi kalau kolomnya pakai beton bertulang nggak usah dipasangin base plate. Ini untuk kolom baja. Seperti itu. Sekarang konfigurasinya, jadi biasanya yang ada di dalam setiap base plate komponennya itu ada plat andasan, baut angkur, sama semen grout tipe tidak susut. Ini terutama dibutuhkan jikalau pondasinya yang biasanya kalau kita cor pondasi kan atasnya kalau udah mengering nggak benar-benar rata ya. Kadang permukaannya nggak benar-benar bagus kan. Kalau praktikum beton kelihatan tuh. Yang bawah bentuknya pas sesuai cetakan. Yang atas kan agak bergerinjil gitu ya, nggak benar-benar mulus lah rata gitu. Nah, biasanya diketambahin ini supaya menghasilkan permukaan yang lebih bagus dan lebih rata untuk bisa nanti transfer gayanya. Nah,
Kemudian ini ketutup sebentar, Ibu buka PPT-nya dulu sebentar. Oke, sekarang beban yang bekerja pada kolom. Jadi ada yang namanya beban aksial saja jikalau bebannya tegak lurus terhadap base plate dan disalurkan melalui pusat massa kolom. Artinya nanti kolom dengan base plate tersebut beban yang bekerja dari atas ke bawah itu sentris ya, konsentris. Jadi tidak ada eksentrisitas. Biasanya seperti itu dan gayanya relatif kecil. Itu yang tipe yang pertama nih, aksial saja. Kemudian yang kedua ada aksial dan momen digunakan bila ada beban eksentris, artinya ada eksentrisitas ataupun kalau ada momen. Oke, jika momennya relatif kecil, sambungannya dapat dirancang tanpa menggunakan baut angkur. Itu di dalam perancangan, tetapi di dalam pelaksanaan baut angkur harus tetap digunakan. Seperti itu ya. Jadi secara perhitungan nggak usah dihitung, tapi tetap dipasang. Pada jarak minimalnya terutama ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah axial load ditambah shear. Ini terutama untuk rigid frame, perletakan jepit yang dimana gayanya udah ditransfer menjadi gaya aksial maupun gaya ini ya shear ya. Shear itu kalau di dalam mektek 1 kita sebut sebagai gaya geser. Ya, oke. Ini juga digunakan terutama bila ada bracing. Tahu bracing ya? Bracing itu kalau misalnya dari rangka baja biasanya ada yang bentuknya diagonal, ada yang bentuknya K, ada yang bentuknya silang seperti ini gitu ya. Dipasang antara ujung atas dengan ujung bawah kolom ya. Jadi di situ pasti akan ada yang namanya gaya horizontal yang ditransferkan. Karena kan bentuknya bracing diagonal. Yang namanya gaya kalau diagonal seperti di dalam bracing itu seperti ini ya. Sebentar. Oke, jadi kalau misalnya ini ada struktur, ini ada struktur, ini ada struktur lagi di sini. Nah, bracing itu seperti ini nih. Oh, sorry. Bracing itu pasangnya di sini nih. Ah, seperti ini. Pernah lihat kan? Nah, di sini ini karena ada gaya bentuknya horizontal dan biasanya bentuknya pin connection ya, ujung-ujungnya hanya mentransferkan gaya aksial saja. Di sini ketika ada gaya yang arahnya ke bawah misalnya, ini pasti akan ditransfer menjadi gaya horizontal dan gaya vertikal. Oleh karena itu, menggunakan jenis yang ketiga ini ya, seperti itu. Oke? Bisa dimengerti yang di sini? Kalau nggak mengerti langsung tanya ya, biar nggak terlalu jauh. Oke. Kemudian, gaya geser ini bisa dilawan melalui salah satunya, ada beberapa hal, sebenarnya ada 3. Pertama dari gesekan friction, yang kedua menggunakan bantalan atau bearing pad ya. Ini kelihatan banget kalau misalnya yang di sini untuk bearing padnya ada pada gedung, biasanya untuk high rise building ya. Kalau untuk bangunan 1 lantai, 2 lantai gitu nggak sampai seperti itu ya. Tapi kalau untuk bangunan high rise building untuk meredam gempa, meredam gaya horizontal akibat angin dipasang itu bantalan. Kalau di jembatan kelihatan banget. Ya. Elastomer sama stopper itu kan fungsinya seperti bantalan ya, bearing ya, meredam gaya juga. Itu kelihatan. Kalau di gedung karena di dalam nggak begitu kelihatan. Itu. Namun yang kemudian selain itu juga dipasang baut angkur. Ini baut angkur ini selalu digunakan ya.
Tapi di dalam perhitungan kalau misalnya momennya relatif kecil, kita nggak hitung. Kekuatan sumbangsih dari si baut angkur itu nggak kita hitung. Kalau misalnya frictionnya aja cukup. Friction ini kalau misalnya hitungnya gimana? Masih ingat nggak pelajaran fisika terapan? Gaya gesek. Gaya normal kalikan dengan mu. Faktor kekasaran permukaan itu kan. Lah, itulah yang dimaksudkan gaya gesekan di sini. Jadi fisika terapannya masuk ya. Ini semua juga fisika terapan kali. Oke, lanjutkan. Nah, ini bentuk konfigurasinya secara umum itu seperti ini konfigurasinya ya. Jadi ini ada kolom, kemudian ini ada semen grout, ini ada pondasi dari beton. Kemudian di sininya dikasih las. Lasnya ini ya supaya aman kita biasanya kalau untuk yang struktur utama seperti ini kita ambillah di atas 3 mm gitu pasti sudah aman. 4 tergantung ya, kalau memang gayanya gede ya nanti kita hitung lasnya. Cuma yang di sini karena lasnya pasti las penuh, jadi dipastikan harusnya aman, nggak ada masalah di lasnya. Karena direncanakan sambungan las kan kekuatannya paling nggak sama atau lebih baik daripada profilnya, supaya nggak gagal di sambungan. Tuh. Oke, kemudian di sini ada baut angkur. Itu ya konfigurasinya. Sekarang pendekatan ini merupakan bentuk perhitungan sebenarnya. Jadi di sini itu kita nanti menghitung distribusi tegangan beton yang ada di bawahnya si base plate ini. Yang bentuknya segitiga itu namanya cara elastis, yang bentuknya persegi itu namanya cara plastis. Oke, di sini ada dua cara. Ibu sarankan terutama mampu di cara elastis ya. Plastis hanya sebagai overview, jadi perdalam yang cara elastisnya. Kemudian sama juga yang beban konsentris. Kalau beban konsentris pasti caranya plastis. Jadi untuk yang cara elastis secara umumnya dan khusus untuk beban konsentris. Fokuskan di situ, yang lain sebagai overview saja. Di contoh soal, Ibu sudah berikan ada 6 contoh, jadi bisa dipelajari masing-masing kondisinya. Belajar juga cara menggambar diagram gayanya. Itu. Nah, nanti setelah pelajaran ini kan ada tugas. Di tugasnya dikumpulkan hari ini supaya nggak nanggung lama, biar masih fresh juga. Tugasnya kelompok ya, satu kelompok cukup satu tugas. Jadi kalau kemarin kan ngupload sendiri-sendiri ya, karena belum digrupkan gitu. Kalau sekarang satu orang ngupload dalam satu kelompok, yang lain sudah otomatis terupload tugasnya. Tapi nanti untuk tugas kelompok harap disertakan bukti kerja kelompoknya. Jadi ada screenshot lagi mengerjakan bareng-bareng melalui Zoom ataupun terserah media pembelajaran yang lain sebagai bukti kerjasamanya ya. Jadi satu grup cukup satu tugas saja. Ada tulis tangan boleh, mau diketik juga boleh. Ya. Kalau mungkin untuk perhitungan, tapi Ibu nggak mau dikasih report itu dalam bentuk Excel ya. Kalau mau buatkan ini nanti ada trialnya ya, ukurannya yang pas berapa. Silahkan kalau mau dihitung pakai Excel boleh, tapi jangan Excelnya yang disubmit reportnya. Antara tulis tangan atau tulis di Word. Yang jelas harus ada rumusnya, karena kalau pakai Excel nggak muncul rumusnya, tiba-tiba keluar angka saja nggak bisa di-tracking. Gitu. Oke, Bu lanjutkan dulu ya. Sekarang kuat tumpu beton. Masih ingat nggak gambar ini? Waktu pelajaran fondasi beton, dapat kan? Dan segitiga terpancung. Semoga masih ingat ya. Nah, sekarang diingat-ingat lagi lah kalau misalnya sudah agak lupa ya. Yang perlu diingat seperti ini. Ibu nggak akan membahas terlalu detail tentang betonnya karena memang Ibu fokusnya ke base plate ya. Fokusnya ke base plate, tapi kita perlu komponen kekuatan dari si struktur beton. Untuk dari pondasinya ini makanya kita bahas di sini.
Oke, ini untuk luas beton tumpuan sama dengan luas pelat landasan, rumus yang digunakan untuk tegangan di bawah ini ya, untuk kuat tekannya sebesar 0,85 Fj prime kalikan A1. Dan Fp maka kalau di sini kuat satuannya Newton, kilogram force dan teman-temannya. Kalau yang di sini satuannya MPa ya, yang di bawah Fp itu karena kita berbicara tentang tegangan. Stres ya, tegangan. Rumusnya 0,5 VC kalikan 0,85 Fc. Fc aksen atau Fc prime sebutnya di kelas ini? Aksen C. Oh, oke, Fc aksen ya. Luas, oke. Kemudian jika luas beton tumpuan ini lebih dari luas plat landasan, rumus yang digunakan yang di bawah. Maksudnya gini, kadang kita melihat ada base plate itu yang nggak begitu kelihatan, ya, nggak begitu kelihatan dari atas karena sebenarnya ada base plate-nya, tapi base plate-nya ketutup sama lantai plat beton penuh, jadi dicor penuh nggak kelihatan gitu. Padahal sebenarnya ada kalau itu struktur baja ya. Kemudian ada juga yang bentuknya memang untuk pondasinya kelihatan gede-gede gitu. Pernah lihat di parkiran sipil nggak? Ataupun di gedung ini ya, di gedung merah ya sebutannya ya, yang di belakang itu kalau mau lewat pintu belakang itu kan pakai rangka baja tuh, kelihatan base plate-nya di situ, bentuknya seperti apa. Paling gampang di parkiran yang sekarang sedang dibangun. Tapi kalau yang di parkiran, untuk luas beton tumpuannya itu memang lebih dari luas plat landasan ya, tapi yang nggak luas-luas banget, tapi kondisinya masuk yang poin B nih. Karena nggak exactly sama dengan plat landasannya. Agak lebih lebar betonnya. Sedikit gitu. Oke. Ya, ini PP kuat tumpu, FC prime, FC aksen kuat tekan beton. Ya, A1 luas beton yang dibebani daya tekan konsentris, dan A2 itu luas bawah piramida terpancung. Itu keterangannya ya. Oke, sekarang gambarnya bisa membayangkan gambar ini. Jadi ini adalah tampak dari samping, ini adalah tampak dari atas, ini adalah momen lentur platnya. Plat base plate ya ini. Platnya maksudnya ini base plate ya. Jadi pelat baja bukan pelat beton ya, pelat bajanya. Tegangan yang ada di bawah ininya ya. FP memang dari betonnya, tetapi maksudnya ini momen untuk menentukan nanti berapa ketebalan tebal platnya itu tergantung dengan daya dukung yang ada di bawahnya. Oke, sekarang sebentar. Ini bisa membayangkan gambar ini? Bisa membayangkan gambar ini? Halo? Siap. Oke, jadi loh, kita ini ya, live breakout room dulu ya, nanti kita kembali ke kelas. Baik, sudah kelihatan PowerPoint-nya Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. Baik, yang harus diingat, halo, kelihatan ya? Iya. Bisa membayangkan gambar ini. Oh, untuk simbol N, simbol B itu mengikuti letak N sama B ini nggak dibalik, tergantung bentuk kolomnya. Jadi kalau kolomnya bentuknya seperti ini ada base plate di sini, maka ini yang disebut N, ini yang disebut B. Ikuti.
Itu. Nah, ini dari atas seperti ini, kemudian seperti ini. Ini namanya momen arah sumbu kuat ya. Jadi kalau ini Ibu tuliskan gambar ini ya, X ini Y. 33 M33 ini M22. Jadi ini adalah momen arah atau MX. Itu ya. Karena biasanya yang gede ke arah sana. Buatnya selalu seperti ini. Sumbu kuat dan arah sumbu lemah ya ditinjau dari dua-duanya ya, seperti itu. Yang harus diingat, ini bentuknya selalu, jadi kalau by default itu momennya itu kalau misalnya nggak diketahui arahnya mana, pasti diarahkan ke arah sumbu kuat. Supaya aman, karena inersia gede kan, kalau di sumbu kuat. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan gambar ini? Belum? Lanjutkan. Base plate terhadap beban yang harus diperhatikan. Ini adalah rumus ini untuk mencari FP. Rumusnya selalu seperti ini ya, PU per BN. Kemudian MPL nilainya dari setengah FP kalikan L kuadrat. Di mana L-nya nilai dari N sama lambda N aksen. M, N itu kan given dari gambar ya. Lihat gambarnya. Kemudian lambda N itu menggunakan perhitungan. Ini adalah parameter, jadi semuanya harus dicek untuk kondisi konsentris. Nanti beda kondisi, lambda N-nya mungkin nggak dipakai. Gitu. M sama N akan dipakai, tapi lambda N nggak. Untuk yang tekan konsentris, 3 hal ini harus ditinjau. Batasannya ya, kita gunakan yang nilainya terbesar. Setelah dapat di profilnya, PF itu lebar profilnya, gitu ya. Oke, sekarang yang kita cari di sini adalah nanti dimensi base plate-nya dari B sama N dan juga TP. Ini adalah dimensi base plate, ya. Ini kan N, nah ini namanya TP. Ini yang kita cari ya. Oke. Lanjutkan lagi. Untuk tegangan beton segitiga elastis. Momen kecil tanpa angkur. Batasannya atau momennya dari ini parameternya ya. MU per PU kurang dari N per 6. Dan F1-nya untuk kecil atau besarnya di sini, kalau di sini ini sudah, step lagi, masuk misalnya kategorinya kecil, bisa dilanjutkan untuk gaya F1 sebenarnya seperti ini. F1 batasannya N per 6 kurang, terutama untuk yang ini ya, momen arah sumbu kuatnya ya. Tuh. Oke. Ini yang bentangnya, lihat gambarnya, diagramnya pasti panjang dari ujung ke ujung. Ya. Kalau bentangnya menengah, diagramnya gaya gambarnya ya. Yang terakhir untuk momen besar.
Kekuatan angkurnya. Kekuatan angkur itu dihitung menggunakan rumus ini nih, TU sama dengan A didefine dari persamaan ini. Dan di sini ada angka plus minus ya. Kita cari yang N. Nanti di contoh soal akan ada. Tenang aja. Nggak usah dipusingkan. Diagram gayanya, kalau momennya besar, lebih kecil lagi. Seperti ini. Ini sama kodi ya. Itu. Jadi ini FP-nya di sini, A itu sepanjang ini sampai ujung sini ya. Dan X itu dari sini ke sini, M. Nanti ada contohnya kok. Sekarang untuk yang tegangan beton persegi ya, overview ya. Jadi cukup tahu yang terutama dipahami untuk yang kelas. Oke. Untuk momen kecil tanpa angkur, rumusnya Q kekuatan tekannya adalah FP kalikan B. Dan untuk Y itu di sini ya. Y-nya itu nilainya PU per Q maksimum. Untuk ini regang. Gambarnya seperti gambar regangan, tapi ini bukan regangan. Ini hanya sebuah simbol. Ibu nggak tahu kenapa juga, kenapa di sini simbolkan seperti ini, profil ini ya. Gambarnya seperti itu gambarnya. Untuk tegangan kritisnya. Nilainya sebesar E max. Itu ya. Kritis, maka baut angkur tidak diperlukan. Artinya tidak perlu dihitung. Tetapi jika eksentrisitas beda, kekuatan baut angkur harus diperhitungkan. Artinya kan kolomnya sendiri tidak cukup base plate-nya bisa tambahkan kekuatan angkur ini. Gitu. Oke. Ini yang tadi Bu bilang, beban kurang dari eksentrisitas kritis, baut angkur tidak diperlukan, tetapi harus tetap dipasang geser maupun tarik yang tak terduga selama konstruksi. Jadi ini Mas berkaitan dengan keselamatan waktu mendirikan kolom jikalau nggak ada tahanan kanan kirinya, waktu diberdirikan bisa bergeser dari tempatnya ya, jadi berbahaya. Sekalipun kelihatannya nggak perlulah kekuatan baut angkur diperhitungkan, tapi harus tetap dipasang di situ ya. Itu. Kemudian ini selanjutnya adalah tegangan beton persegi dengan cara ultimate ya, yang momennya besar. Yang momennya besar rumusnya ini. Rumusnya seperti ini. Diikut Pak, perhitungan base plate ya. Ini lebih ke perhitungannya. Rumus-rumusnya. Kemudian isi leleh memang rumusnya akar 4 MPL dibagi dengan V kalikan FY. Untuk sisi desainnya di sini nih, jikalau Y lebih dari M, maka persamaannya ya. Kemudian kurang dari M, persamaannya seperti ini. Ini yang berbeda. Yang lainnya tahapannya sama. Jadi yang membedakan terutama untuk tegangan beton persegi, ketika daerahnya Y daerah tegangannya ini kurang dari M itu yang di depan tadi ya. Tadi, maka rumusnya berbeda untuk mencari TP. Kita itu di sini mencari B, N sama
ATP. Kalau sudah kemampuan akhir untuk topik bahasan mau mencari ukurannya ini loh, BN sama tebalnya. Oke, sekarang lebar efektif baut angkur ini nilainya pada sisi tarik, kalau tadi momennya gede kan sebesar 1,5 akar TU dibagi NB kalikan FY. Di sini M itu kan di sini. Ini gambarnya ada yang perlu Ibu rawat ya. Ini beda dengan X besar. X kecil ini berbeda dengan X besar yang waktu beban sama. A itu di sini. A sama dengan M min X. Jadi posisinya di sini nih. Ya. Lebar efektifnya 2A nilainya ya. Jadi kalau ini A 2 kali lipatnya. Itu adalah ini hanya masuk dalam perhitungan sini aja sih, nggak usah dipusing. Kan kita bisa nggak salah ngambil rumus ya. Maksud Ibu, kalau momennya kecil, momen besar, momen menengah, rumusnya yang penting nggak salah ngambil rumus. Kuasai terutama yang cara elastis. Sudah. Itu aja. Nggak usah dipusingkan. Oke, Ibu stop dulu yang ini ya. Ada pertanyaan dulu terkait rumus umumnya. Oke, silakan Andini Bahari. Ini namanya kayak namanya anak dan suaminya Ibu ini, itu keluarga pelaut. Oke, ada pertanyaan enggak? Silahkan pas ini. Enggak ada pertanyaan sama sekali? Halo? Sudah jelas? Sudah mengerti? Yang tadi Ibu sampaikan? Gimana? Belum timbul pertanyaan, Bu. James? Kolomnya beton itu berarti Sudah nggak jelas? usah pakai base plate ya, Bu? Iya Bu, sama Iya, kayak ya, Bran. gimana? Tadi terputus. Gimana? Sorry, jaringannya di tempat Ibu yang kurang oke ini sepertinya ya. Raf, Putus. tolong diulang tadi gimana? Jadi kalau misalkan Halo? yang kolomnya itu beton, berarti nggak usah pakai base plate ya, Bu? Kalau misalkan yang profil kuda-kudanya itu WF. Enggak usah. Terus sambungannya ke... Bentar. Bukan. Ini bicara di mana nih? Hah? Antara kuda-kuda yang dipasang di atas beton atau dari kolom beton ke pondasi? Kalau yang ke kuda-kuda, Bu? Kalau yang di kuda-kuda ya kita tetap pasangin plate ya, tapi agak mirip seperti itu sih. Tapi kalau kita sebut sebagai base plate itu kok kayaknya agak gimana ya, semacam ya telah dibilang seperti itu, tapi ya kita sebenarnya kalau di atas kan apa ya, kalau kita sebut jadi tolong jadi
Sorry ya. Nah. Sorry. Jadi kalau yang di atas ya memang itu sebenarnya bisa sih kita sebut base plate gitu ya. Tapi yang base plate yang Ibu bahas di sini lebih ke base plate yang kolom ya. Ya, yang di atas pun sebenarnya rangka atapnya kan dari profil baja ya. Ya. Kemudian ya dari profil baja atau canai dingin. Aja Bu, profil kuda-kudanya WF. Ya kuda-kuda kalau sekarang kan kuda-kuda atau kerangka kan ada yang pakai canai yang biasanya bentuknya ini untuk atap baja ringan. Oke, ya. Jadi kalau di atas dikasih base plate ya sama sih. Prinsip pengerjaannya sama ya. Kalau nggak disambungkan seperti itu ya gimana? Nggak betonnya ya harus disambungkan kan? Tetap akan dipasang semacam perletakan seperti itulah. Cuma kalau di atas tentunya gayanya tidak sebesar yang di bawah ya. Kalau dari kuda-kuda kan bentuknya simply supported kan kalau kuda-kuda. Karena kuda-kuda nggak mungkin dipasangnya sebagai moment connection kayak gitu. Kayaknya kalau di atas enggak deh ya. Kalau yang di bawah iya. Kalau yang di atas enggak. Kita lagi kan bentuknya kuda-kuda segitiga tuh. Yang namanya ada gaya bentuknya horizontal pasti harus dihitung menjadi dua arah supaya memudahkan perhitungan. Gitu. Kira-kira bisa diterima, Rafdi? Cuma dimensinya nggak sebesar yang di bawah ya. Kalaupun kita pasangi seperti apa plat yang di atas, sebutannya bukan base plate loh yang di atas itu sebentar. Apa itu namanya ya? Bukan base plate sebutannya ya. Tapi ya memang bentuknya sama seperti itu. Kok ngeheng ya? Bentar. Laptopnya Ibu ngeheng. Sebentar. Tadi yang tanya sudah terjawab belum? Halo? Bu. Namanya ini sebentar ya. Kayak wall plate ya, makanya kayaknya kata-kata base plate itu yang di atas agak, karena base itu biasanya kan di dasar tuh yang menghubungkan dengan fondasi gitu ya. Ya kecuali kan ada tuh rumah zaman now yang dari atas ke bawah kayak nggak kelihatan kolomnya yang benar-benar bentuknya miring ya, langsung dari atas sampai ke fondasi bawah gitu. Tapi kalau misalnya ditumpukannya di atas kolom, bukan di atas kolom, di atas biasanya kalau misalnya dari beton itu kan di atasnya ada ini ya, ada baloknya ya. Jadi nggak langsung ke fondasi ya, jadi ke balok betonnya kalau yang dari atap kuda-kuda kan. Itu lebih seperti wall plate konsepnya. Kalau base plate agaknya kurang umum untuk penyebutannya yang di atas ya. Seperti itu. Gimana Rafdi? Jadi perhitungannya beda nggak sih Bu? Prinsip untuk perhitungannya sih
untuk perhitungan transfer gayanya sih harusnya nggak terlalu beda, tapi ukuran angkurnya tentunya beda. Ya. Sorry. Jadi untuk perhitungan angkurnya, untuk perhitungannya nggak beda caranya. Penyebutannya aja yang agak berbeda sedikit ya. Yang jelas ketebalannya berbeda, Rafdi. Prinsipnya sama, kan itu rumus perhitungan ya. Rumus perhitungan ya. Tetapi ketebalannya beda ukurannya. Wall plate yang ada di atas kan itu kan dihubungkan, dipasangnya ditaruh di atas, biasanya di atas baloknya ya. Tergantung sih kolom sama baloknya posisinya pas seperti ini atau baloknya agak turun atau di atasnya kan nggak tahu Ibu posisinya yang mana. Tergantung kan yang buat sistemnya mau dibuat precast atau core in situ kan ada berbeda, agak berbeda ini perletakannya. Yang jelas kalau yang di atas itu pasti bukan ke fondasi tetapi lebih ke struktur balok kolom yang di atas gitu ya. Aja yang berbeda tapi caranya harusnya sama sih. Kalau Ibu belum benar-benar punya contoh yang di atas ya. Jadi kalau kita dekati dengan pendekatan itu masih bisa sih. Hanya saja gaya yang berbeda gitu. Oke? Jangan didesain jangan didesain sebagai momen ya. Kan atasnya rangka bajanya dianggapnya pakai hitungan KRB kan? Halo? Benar nggak? Rafdi? Permodelan struktur rangka atapnya pakai apa? Rangka atapnya kita pakainya yang WF. Iya, maksudku pakai konstruksi rangka baja yang sambungannya menggunakan baut atau menggunakan sambungan full moment connection. Baut, Bu. Baut, Bu. Berarti kalau baut kan hanya transfer gaya horizontal sama vertikal aja. Gaya aksial yang Ibu bilang. Nggak ada momen di situ, nggak ada momen gede seperti yang di base plate di bawah, yang di wall plate yang di atas gitu. Tapi prinsipnya kan kita mau cari dimensi sih sama aja sih. Yang penting dimensinya tercukupi itu. Prinsip pengerjaan ya. Tapi kalau misalnya ada peraturan memang spesifik membahas tentang itu, kita ikutin yang ini ya. Karena di sini nggak diminta untuk membahas tentang hal itu, Ibu nggak berikan contoh soal terkait hal itu. Tetapi pendekatannya, rumusnya kita bisa mendekati yang tadi ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Ya. Aduh, kita keluar lagi ya ini ya. Oke. Sebentar ya kita. Rajin banget ngajarnya nih. Pak Denny itu pasti nggak lihat. Lah, cuma intinya ukurannya nggak sama dengan yang di bawah ya. Dan biasanya kalau memang yang di atas meski untuk pengerjaannya pun masih sama karena Ibu juga nggak menemukan ada rumus yang spesifik untuk perhitungan angkur yang ada di atas. Jadi perhitungan angkurnya kan masih sama. Jadi harusnya sih sama Mas Yan. Belum ada pasal khusus dalam SNI yang membahas tentang angkur yang ada di atas. Oke? Jadi bisa digunakan ya itu jawabannya ya. Rafdi, gimana? Iya, Bu. Makasih. Oke. Sama-sama. Yang lain? Sebentar. Yang lain? Sudah? Oke? Bisa? Bu lanjutkan ke pembahasan soal. Bahari, Andini Bahari. Namanya anaknya Ibu itu Tiffany Lin Bahari loh. Makanya tadi ketika ada yang namanya Bahari loh, ternyata ada temennya. Oke. Ibu lanjutkan perhitungan base plate dari latihan yang pertama ya. Oke. Yang pertama ini ditandai di tempat masing-masing. Ini untuk contoh kosentris. Ya. Jadi kosentris tidak ada eksentrisitas.
Nanti misal ujian keluar. Jadi kalau misalnya soalnya ada eksentrisitas, ya jangan dipakai rumus yang konsentris ataupun sebaliknya. Soalnya konsentris dipakailah rumus yang ada eksentrisitas. Nggak tepat ya. Jadi kalau baca itu kita bermainnya di rumus. Sebenarnya rumusnya yaitu aja, hanya saja rumus kondisinya berbeda, rumusnya berbeda. Kita nggak menurunkan rumus, kita hanya menggunakan rumus di sini. Oke, yang pertama ini kan untuk kondisinya konsentris ya, yang tadi Bu bilang ya, konsentris. Contohnya ini profil kolomnya WF 250 kali 125 kali 6 kali 9, PU-nya sekian. Ya. Rencanakan dimensinya jika memakai material baja FJ 250 MPa dan beton fondasi FC prime 35 MPa. Oke, VC-nya sekian. 0,65 ya. Ini dimensinya dari si kolom. Yang harus diperhitungkan, pertama, nilai X tadi itu kalau bisa diambil lebih dari 25 mm. X kecil ya, X kecil tadi ya. Jarak dari ujung luar terhadap bautnya minimal, tapi tergantung ukuran bautnya. Lebih aman, lebih gede daripada itu. Jadi lebih dari 1,5 diameter bautnya. Misalnya diameter bautnya 20 mili ya, 2 cm, berarti ambillah 2 kali lipatnya, 4 cm dari ujung ke as bautnya. Jadi, baut angkurnya ya, jadi lebih aman seperti itu. Atau paling enggak ambillah 3 cm, berarti 30 mili ya. Gitu. Oke, yang kedua harus diingat, di sini kan ada ukuran kolom ya. Jangan sampai waktu mencoba trial ukuran base plate, ukurannya base plate itu lebih kecil daripada kolom. Loh, ini ujian ada yang seperti itu ya. Jadi Ibu nggak berbicara hal yang tidak ada, ini beneran ada. Jadi tolong kalau membuat base plate ukurannya yang lebih gede daripada kolomnya ya. Jadi kalau lebih kecil daripada kolomnya ya gunanya base plate itu apa? Ibu juga bingung ya jadinya. Jadi harus lebih gede ya. Karena kan kolomnya aja yang menumpuk sebelum ke pondasi lewat base plate dulu. Gitu. Jadi harus lebih daripada itu ukurannya. Oke. Yang pertama di sini ada nilai B, ada nilai N. Ini ukurannya ya. Jadi kalau tanpa atas, base plate-nya seperti ini. Oke, ini adalah nilai FP max, VC kalikan 0,85 FC aksen. Ini kekuatan beton tumpuannya. Jadi kita punya hitungan kekuatan beton tumpuannya, pondasinya itu sekian. Kita hanya boleh menggunakan nilai yang kurang dari kekuatan maksimum beton. Misalnya kita gunakan nilainya FP-nya, ini kan batasnya 19, kita gunakan FP-nya 25 MPa. Kira-kira apa yang terjadi? Brian, coba Brian, pada plat betonnya, pondasi betonnya. Yang diizinkan kan 19, berapa tadi itu. Ternyata dari hasil hitungan dapatnya 25 MPa. Kira-kira apa yang terjadi dengan pondasi betonnya? Ada yang bisa bantu? Doni? Kembarannya Brian? Gimana? Calling frame, Mufli? Bisa membantu? Kolaps ya, Bu? Ya, pastilah. Kan yang dimampu hanya 19 itu batasannya ya. Terus sampai 25, ya pecah. Pondasinya nggak kuat. Ya. Jadi kayak kita kalau misalnya ngasih gaya gede pada suatu kan retak ya. Sama seperti itulah. Ketika lebih dari kekuatannya ya gagal. Jangan sampai kegagalan ada terjadi di bawah. Sandi plastis diizinkan ketika ada di balok. Ya. Balok yang di atas
ada jaraknya kan, di daerah sambungan itu di daerah sendi plastis itu boleh balok kolom seperti itu. Tapi nggak boleh kalau misalnya hancur duluan pondasinya. Kalau hancur duluan pondasinya beneran, ya sudah bangunannya pasti miring. Ya ringannya miring, worst case-nya kolaps. Gitu ya. Jadi nggak boleh. Itu harus diperhatikan benar-benar waktu merencanakan base plate. Oke. Benar ya, gitu ya. Brian, oke? Brian dan kembarannya tadi. Oke Brian Bu, sekarang makasih Bu. ditali rambutnya biar nggak kembar ya. Oke, sip. Kemudian cari nilai M, cari nilai N. Ini given rumusnya ya. Tapi nggak boleh dibolak-balik ya. M bukan N bukan M. Tergantung posisi dari kolomnya. A adalah B kali N. Dah. Habis itu dihitung lah. PP-nya berapa? Yang tadi Bu bilang ya. Jadi di sini X ini untuk mencari lambda N aksen. Maksimum. Jadi kita ambil yang ini ya. Kalau sudah baru masuk ke sini persamaan ini. MPL sama dengan setengah FP kalikan L kuadrat akan masuk ke sini. Ya, kalau sudah maka gunakanlah rumus ini TP harus lebih dari akar 4 MPL dibagi dengan V kalikan FJ. Ini kita ternyata perlu 13,553 mm. Kita nggak boleh ngepres bikinnya ya. Itu juga mempersulit tukangnya. Kalau misalnya kita request-nya, Pak 13,553 mm ya, nggak boleh kurang. Janganlah, mending kita bilang 14 mm ke bawah, nanti kurang kekuatannya. Jadi kita bulatkan ke atas. Kalau sudah baru digambar. Nah, ini adalah final gambarnya seperti itu. Kita bulat tebalnya 14, dimensinya 350, kalikan 175. Ini tampak dari atas. Lasnya las penuh, udah abaikan aja kekuatan lasnya ya. Yang jelas penuh di sini kalau ini maksimum tebalnya 6, kita boleh las itu kan paling enggak 5 tebal pelatnya. Berarti kita maksimal 5 mm ya. Minimal kan 2 ke atas, tapi kalau struktur utama kan harusnya 3 ke atas. Jadi kita ambillah misalnya lasnya tebalnya 4 mm gitu sudah oke sih harusnya. Las penuh tapi ya. Las penuh itu di sini di las, itu las penuh. 1, 2, 3, 4. Las penuh. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada bayangan? Kalau nanti ada gaya horizontalnya, kan kalau misalnya ada gaya horizontalnya kan nanti harus dicek ya. Ada yang di bawah-bawahnya. Sebentar, tadi materinya Ibu kayaknya ada yang kurang deh. Ada yang kurang kan? Oke, Ibu lanjutkan dulu ya. Untuk yang balik ke sini, bila gaya geser, kalau misalnya di atas sama yang di kuda-kuda kan ada bentuknya horizontal ya, diagonal ya, kan pasti ditransfer arah vertikal sama horizontal. Ataupun yang di bawah kalau ada bracing kan ada pasti langkah pertama ya. Ini bila menggunakan baut angkur maka tahanan gaya gesernya bisa menggunakan rumus ini nih. Jadi VSA-nya ini sudah ada ketentuannya untuk baut angkur berkepala. VSA harus kurang dari VU, artinya harus kurang dari gaya geser maksimum akibat beban. Dikalikan dengan faktor bebannya. Ya, jadi kita harus rancang supaya kekuatan angkurnya itu mencukupi. Satu. Yang kedua,
Ini tinggal ya. Yang kedua, untuk gaya geser bisa ditahan menggunakan friction. Kan ada 3 ya, friction, bearing, sama shear in anchor. Tapi di sini Ibu akan ajarkan terutama tentang friction sama shear aja. Untuk yang friction itu rumusnya VPN, V kalikan mu kalikan PU. Batasannya 0,2 kalikan FC prime kalikan AC. Ya. Jadi menggunakan batasan ini. Kalau ini sudah oke, kalau kayaknya kecil, artinya sebenarnya baut angkurnya itu nggak harus dihitung, ketan ini kurang, kita tambahkan nih sumbangsih dari si baut angkur. Jadi kan gini, seperti gini, meja itu kalau total ini ya, bukan seni ya, roll, tapi kasar permukaan, bukan exactly roll banget, enggak. Jadi ada simply supported lah, ada yang sendi, ada yang seperti keduanya tergantung gayanya. Nah, kalau kita berikan gaya dorong dari samping, ingat mata kuliah fisika terapan, kalau misalnya apa namanya yang di bawah itu licin kan gampang ya bergerak ke sana kemari ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya di bawah itu kasar, lantainya kasar kan mejanya akan relatif stabil, nggak akan jalan ke sana kemari tuh. Memang gaya gesekan tersebut. Kalau gaya gesekan itu sudah cukup kuat, ya udah sebenarnya cukup, nggak usah ngitungin angkurnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak cukup, ya kita harus hitung kekuatan angkurnya. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk gaya yang sangat kecil ya, tapi kalau gaya horizontal sama gaya vertikalnya so-so, mirip-mirip gitu ya, sama-sama itu gaya dari baut angkurnya, gaya tahanan gesernya ya. Oke, ini tinggal digunakan aja sih, ini di bab C nih, tentang baut angkur dan penanaman. Oke, next. Kalau sudah, Ibu akan lanjutkan ke kedua ininya 120, PU-nya sama, pakai cara elastis. Ya, dengan trial yang sama, kita cek posisinya di mana, masuk dalam kecil, menengah, atau setelah dicek itu kan tanpa baut masuk dalam kategori menengah ya, kurang dari N/2. Kalau kecil kan kurang dari N/6. Menengah berarti tanpa baut angkur. Artinya baut angkurnya dipasang tapi nggak usah dihitung seperti itu. FC-nya. Kita cek I-nya. Ternyata yang tadi tekanan yang dari atas gede, all-on-nya nggak terlalu fondasinya nggak terlalu kuat kan, yang jadi kecil. Ingat ya rumus fisika ya, gaya dibagi luasan itu adalah tekanan kecil. Tekanan kecil kalau gayanya sama, apa yang harus dilakukan? Putri atau Kamila? Adelia atau Andini? Tadi atau gimana? Claudia, siapa yang mau memberikan pendapat? Ya. Tadi gimana, Bu? Supaya jadi kan gini, tekanan itu kan gaya dibagi dengan luasan, ya kan? Posisinya tadi betonnya pecah karena tegangannya atau tekanannya yang gede. Gayanya kan nggak bisa kita ganti ya. Memang segitu dari atas. Supaya aman, apa yang Ubah harus dimensi. dilakukan? Dimensinya digedein. Ya, ubah dimensi dari Si fondasi. Ya, karena kan rumus itu ya stres F/A, ya kan? Supaya kalau F-nya sama, supaya tegangannya kecil, maka A-nya harus digedein. Lah, benar yang dijawab Andini. Jadi B sama N-nya yang digedein. Supaya masuk ya. Kalau enggak nanti dapat force yang gede.
stres yang gede. Kalau stres yang gede nanti sekalipun gayanya sama, tetapi ketika kita berikan luas permukaan yang berbeda, maka tegangan yang didapatkan akan berbeda seperti itu. Fisika terapan ini. Oke, balik lagi ke sini. Karena ini not oke, kita coba trial lagi. Digedein ini dimensinya, 200 kali 380 ya. Posisinya sama, masih dalam bentang, masih dalam kategori menengah ya. Tuh, boleh ya. Lanjut. Kalau sudah ini oke, bisa dilanjut. Baru kita hitung N sama M sama N-nya. Kalau ini adalah gambar tegangannya ya. Jadi yang dimaksudnya gambar tegangan itu seperti ini, ngeplotting gambar tegangan. Ini adalah F1, yang di sini adalah FP. Ini M-nya dari sini ke sini. Gitu ya. Ini adalah A-nya. Ini namanya ngeplotting gaya tegangan. Menggambar gaya itu seperti ini. Ini paling enggak ini harus mampu juga ya untuk cara elastis. Oke, sekarang panjang cantilever batas leleh tebal minimum plat landasan. MPL-nya kan rumusnya seperti ini. Berbeda dengan rumus sebelumnya karena ini ada eksentrisitas ya. Rumusnya jadi seperti ini. Tapi rumus yang di sini sama ya. Kalau kita hitung ternyata TP-nya 27,61 bandingkan yang di atas hanya berapa TP-nya? 14. Jadi di sini kan lebih gede ya karena ada eksentrisitas tadi. Gitu. Kalau sudah dapat gaya ukurannya baru diplotting seperti ini. Panjang, lebar, tebal. Oke, seperti itu. Next. Yang ketiga ini pakai cara tegangan segitiga. Kategorinya E lebih dari N/2 ya. Berarti harus dengan baut angkur. Kalau dengan baut angkur, kita hitung A-nya dulu, kita hitung FP max dan F aksen, dan kita hitung A-nya di sini. Ini A aksen ya. A aksen sudah given rumusnya, kita ikuti. Kita cari A-nya di sini kan ada 2 plus minus, kita ambil yang nilai A kurang dari N. N-nya kan 380 ya, kita nggak boleh pakai A yang 1000. Nanti di luar itu. Garis kerja gayanya di luar itu, nggak mungkin. Jadi harus dalam range tinjauan kita ya, seperti itu. Ini hanya cek, jadi ini nggak harus ditulis ya. Ini hanya cek untuk kontrol kekuatan udah benar atau belum. Tuh. Oke, sekarang gaya tarik pada baut angkur, karena jelas ada momen yang gede, maka kekuatan baut angkur harus diperhitungkan. Jadi TU rumusnya setengah FP kalikan A kalikan B min PU, jadi TU-nya sekian. Kita coba dengan 2 baut angkur, kenapa ada 2? Lihat tampak di sini ya. Kalau misalnya ada momen, jangan ini ke sini deh. Kalau ada momen ke arah sana nih, ke arah sini ya, yang sebelah sini kan akan mengalami tekan ya, yang sebelah sini mengalami tarik. Jadi baut yang membantu untuk supaya kolom tersebut tidak terguling kan hanya 2. Oke, couple force ya. Tarik, tekan. Oke? Bisa dimengerti? Yang di sini? Maksudnya? Sip. Oke, lanjut. Jadi ini dihitung berapa baut angkurnya ini yang dimampu, kita bandingkan dengan TU-nya harus lebih dari. Kalau kurang dari berarti harus coba lagi ukurannya. Ini kan minimal 12, cari lebih dari itu ya. Oke, setelah dapat baru diplotting seperti ini. Jadi ada force, ada gaya sekian, kemudian ada momen ya. Ini adalah baut angkurnya. Oke, kemudian ini adalah FP-nya dan ini adalah A-nya. Ini gambarnya salah ini. Sebentar, A56. A itu ini ya. Sebentar. A itu ini ya. Dari sini ke sini ya. Bentar.
A itu adalah dari sini ke sini. Ya, karena M itu sekian. A kan hanya 56, jadi nggak mungkin nilainya A-nya itu sampai sana ya. Hitungnya dari ujung sini ya. Dari sebelah sini hitungnya. Kalau G-nya seperti ini, kalau G-nya dari sini berarti dari sebelah sini, sama aja sih. Dibolak-balik juga sama. Oke, kemudian hitung cantilever ujung plat, M sama N, karena posisinya seperti ini, maka ini adalah nilai M. Kita masukkan di dalam persamaan, untuk MPL-nya seperti ini. Kita dapatkan tebal plat landasan 22,514. Oke, sedangkan sisi tariknya dipikul oleh memikul baut angkur ya, tebal plat landasan yang dibutuhkan sekian. Jadi untuk sisi tarik yang memikul baut angkur kan butuh tebal plat landasan sekian, yang tekan sekian. Maka kita ambil yang paling gede, dibulatkan ke atas. 23. Nanti kalau sudah dapat gambarlah seperti ini. Hanya 23, ini N, ini P. Oke, yang keempat adalah tegangan persegi. Tegangan persegi caranya sama ya, diikutin aja rumusnya yang di sini. Kita cek E kritisnya, rumusnya sudah given, jadi kita ikuti. Kemudian hitung E yang sebenarnya terjadi, MU per PU. Posisinya di mana? Kurang atau lebih dari? Kalau kurang berarti tanpa baut angkur. Rumus yang digunakan untuk mencari Y, PU per G max. Kalau sudah, dimasukkan ke sini, cantilever ujung plat lagi. Kita cek, untuk yang M kurang dari Y kan udah dapat dari sini. Maka rumus yang digunakan 1,5 M kalikan akar FV per FY. Tapi kalau nanti di bawahnya ini, posisinya adalah M lebih dari Y, rumus yang digunakan ini ya, TP 2,11 kalikan akar FP kalikan Y kalikan M min Y per 2 dibagi FY. Sama sih, maksudnya yang membedakan hanya itu saja. Untuk contoh yang keempat sama contoh yang kelima. Kalau kondisinya sama-sama tanpa baut angkur. Yang keenam, ini dengan baut angkur. Kalau dengan baut angkur pasti eksentrisitasnya gede, E-nya lebih dari E kritis. Dan rumusnya Y-nya itu ada plus minus juga, sama seperti yang tadi pakai cara elastis, akan ada plus minus. Cari nilainya yang kurang dari N, Y kurang dari N ya. Karena arahnya seperti ini nih. By default seperti ini. Kemudian kita hitung juga tegangan atau gayanya pada baut angkur ya, gaya pada baut angkur berapa kita hitung. Sama selanjutnya kita plotting, plottingnya seperti ini. Ini kita gambar sesuai hasil ya. Jadi kalau hasilnya beda, ini gambarnya nggak exactly sama seperti ini ya. Mungkin ini agak ke sini atau agak ke sini, tapi cara penggambarannya sama. Yang membedakan adalah rumus TP-nya. Oke, jadi final gambarnya nanti dapat seperti ini nih. Oke. Itu saja sih. Ada yang mau ditanyakan? Ibu nggak terlalu bahas tentang plastis biar nggak terlalu bingung. Fokuskan terutama kepada cara elastis ya. Seperti itu. Halo, masih ada di tempat semua? Masih, Bu. Masih, Bu. Ini kan hilang semua soalnya. Ibu. Apa namanya, videonya hilang semua. Ada. Nge-lag Bu biasa. Ada kok, Bu. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan dengan kegiatan kerja kelompok ya. Siap, Bu. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, dapat difoto, tapi bukan tanya jawabannya ya. Diskusi silahkan, tapi bukan tanya jawabannya. Yang kemarin Ibu belum bahas ya ininya. Nanti aja Ibu kembalikan deh kalau ini ya, salah satu Ibu ini bisa digunakan untuk semuanya gitu ya. Atau kalau mau ada yang di ini, nanti Ibu habis ini sambil ini deh ngecek tugas yang kemarin untuk kelas ini ya, belum kepegang. Ada pertanyaan dulu terkait base plate, biar nanti kita bisa move on minggu depan. Belum, Bu.
Oke, anyway kelas ini berarti kan sudah PW ya. Sebenarnya kalau sudah PW itu hampir semua materinya dapat ya udahan ya. Jika iya kan, kalau sudah PW itu kan udah memodelkan berarti kan. Iya. Mungkin bedanya kalau yang PW kan memodelkannya kolomnya kolom kolom beton bertulang, belum memodelkan kolom baja. Lah nanti habis ini semua materinya selesai, kita coba ada ini ya, ada tugas khusus ya untuk nyoba kalau menggunakan kolom, kalau waktunya memungkinkan ya. Soalnya kan Ibu lihat ada revisi lagi kan, revisi jadwal UAS maju 1 minggu ya. Iya. Kalau nggak salah maju 1 minggu. Nah itu Ibu lihat dulu deh gimana kelas ini nanti gitu. Mau jadi Ibu kasihkan ini atau enggak gitu ya. Tapi kalau sebenarnya sudah ada latihan dari awalnya, nggak masalah sih, kan bisa ya, bisa merancang gitu. Outputnya kan yang penting bukan merancang, menghitung kebutuhan profilnya. Nah kalau belum bisa menghitung berarti belum berhasil. Jadi kan di sini di mata kuliah Baja 2 itu ada cara menghitung kuat nominal balok komposit sama floor deck. Ada cara menghitung kuat nominal kolom. Ada cara menghitung kuat nominal base plate MN tadi, MP tadi ya untuk menentukan tebal base plate sama ukurannya plate, sama satu lagi nanti las, kekuatan las. Contoh ngitung las sederhana. Kalau kemarin kan udah dapat ya baut ya, nanti tambahkan sedikit tentang las gitu untuk sambungannya. Nah, kalau sudah dapat itu dan bisa melakukan, sebenarnya harusnya sudah tercapai kompeten. Apalagi kalau Ibu ingat, iya kelas ini kan sudah PW ya. Kalau sudah PW, sebenarnya untuk latihan tugas khusus kayak gini itu sudah langsung, kadang belum PW, seperti yang TKG kan harus latihan gitu, harus latihan. Ini kan karena sudah PW, harusnya PW dapat permodelan sedang ya. Sudah sampai struktur bawah, struktur balok kolomnya. Belum, kita masih Belum ngitung pastinya. Belum. Tapi bisa kan ya? Apa? Belum apa? Terputus suaranya Andini tadi. Halo, halo. Belum ngitung pastinya, Bu. Kolom baloknya. Oh ya, tapi kan maksud Ibu untuk program strukturnya kan nggak ada masalah kan, bisa verifikasi secara yang penting itu sih sebenarnya tujuannya. Kalau udah bisa ya sudah tercapai. Jadi nanti kita lihat lagi ya, karena kalau kelas ini masih mending. Yang Ibu khawatir hari Kamis itu berturut-turut berapa minggu libur? Jadi takutnya nggak aman, karena saya yang kena hari Kamis, hari Jumat itu benar-benar ya. Sorry ya, ada iklannya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak terkait base plate dulu deh? Atau yang kemarin kolom? Yang kolom. Ini deadline-nya sampai jam 5 sore ya, Bu? Ya, supaya nggak lupa. Soalnya kalau nanti akhirnya lupa malah. Nanti punya tanggungan. Biar kalau mau liburan ya sekalian liburan lah. Libur ya biar libur. Itu ya. Kan satu kelompok satu tugas. Kecuali satu mahasiswa satu tugas lah, berat lah. Ini satu kelompok keroyokan aja. Kamu ngerjain A ya, aku B, kamu C. Udah kelar deh. Paling satu waktu cuma butuh nggak sampai setengah jam. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Aduh, ini anteng banget. Serius loh. Sebentar.
Halo. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini senyum-senyum itu artinya bagaimana? Sudah oke? Oke, Bu. Sudah Oke, Bu. mengerti? Ya, aman? Aman, Bu. Atau mau tanya terkait yang kemarin bisa, Ibu sejujurnya belum benar-benar selesai nih koreksinya, tugasnya. Bu, lihat dulu ya tugas yang kemarin sudah disubmit ya. Nanti baru kita bahas deh kalau misalnya ini, atau kalau enggak, gampang lah soal mengembalikan tugas kan bisa Ibu kembalikan lewat grup WA juga gitu. Yang penting tahu benar salahnya di mana. Bisa buat pelajaran satu kelas. Gitu. Baik, Bu. Terkait materi ini deh, biar nggak lupa. Kan habis ini tugas. Enggak, langsung nugas saja. Wah, kelas ini luar biasa, mandiri sekali. Belum kebayang Bu kalau belum ngerjain tugas, belum ngerjain soal. Biasanya ketemu Oh. pertanyaannya pas ngerjain. Pas ngerjain soal, Oke. iya. Ya sudah deh. Oke, kalau gitu silahkan kerja kelompok. Bisa mungkin kalau untuk Zoom kerja kelompok sendiri-sendiri aja kali ya, nggak menggunakan ini ya. Kan yang nge-breakout udah dari kampus, kalau yang ini nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kan bisa nih. Silahkan jangan lupa disertakan bukti kerja kelompoknya ya. Oke? Jadikan Iya, satu PDF. Udah jago-jago lah. Sekarang itu gampang convert-nya. Dan nanti dikirim satu kelompok satu ya. Jadi nggak usah ditanyakan lagi, Bu, mahasiswa yang lain perlu ngirim nggak usah. Jadi kalau satu kelompok sudah submit, nanti ke submit yang lain otomatis. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya diskusi kita. Lanjutkan dengan mengerjakan tugas. Ingat, kelas kita itu nggak berakhir dan Ibu itu nggak kemana-mana. Jadi ada terus untuk apa? Kenapa ini? Enggak Bu, tadi Adel salah ngomong Bu, lupa belum di-mute. Oh, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, ya kita bisa maksudnya lanjutkan kegiatan selanjutnya, boleh. Enggak Bu. Atau nanti Belum kebayang, Bu, ntar, mau Bu. masuk lagi? Kita siang ada kelas soalnya Bu, ada kelas ganti. Ibu juga ada kelas Mektek habis ini. Harus saving tenaga untuk mengajar 2 kelas supaya tetap semangat ya. Oke, ya sudah kalau seperti itu lanjutkan dengan kerja kelompok. Kelas kita belum selesai, jadi jangan pada hilang kemana-mana ya. Kerjakan dulu penugasan yang ada bersama kelompoknya. Oke? Bisa agak lebih santai karena nggak tatap muka langsung, diawasi oleh Ibu. Ngeliatin satu-satu. Jadi kan bisa lebih enak mungkin kalian ngobrolnya ya. Tapi kalau mau Ibu temani juga nggak apa-apa. Karena memang ini jam kalian ya Ibu temani. Oh, oke. Enggak. Wajahnya jangan Bu, mending nggak usah Bu udah. Masih anaknya Ya rewel. sudah deh. Ya sudah, kalau begitu kita akhiri untuk online hari ini. Tapi kalau misalnya dibutuhkan untuk tambahan, kabar-kabar aja ya. Nanti kita atur waktunya bisa. Oke? Ya? Oke, Bu. Oke, baik. Sah ya, nggak ada pertanyaannya ini? Hebat bener. Cepet banget. Oke, ya sudah deh. Kayaknya ini justru Ibu yang tanya-tanya mulu. Ada pertanyaan enggak ini? Tapi mahasiswanya santai-santai nih. Kayaknya sudah pada aman. Jadi, baca gampang Belum, ya. Bu. Jadi kalau ditanya baca gimana gampang ya. Buktinya nggak ada Amin. pertanyaan sama sekali. Belum kebayang Bu Oke kelasan deh. kita tuh. Apa? Kelasan kita tuh kalau begini belum kebayang Bu, ngerjain soal baru nanti pertanyaan muncul. Ya sudah. Oke deh, silahkan kerjakan. Kalau gitu cari masalah dulu ya. Sama kelompoknya. Oke, baik. Kita tutup dulu. Kemudian, ya? Ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Untuk kelas online, Ibu tungguin jika ada pertanyaan melalui grup WA yang cepat ya. Kalau yang di sini kan harus janjian dulu nih, panggilin satu-satu tuh. Oke. Baik, terima kasih buat
perhatiannya. See you next week ya. Kita nggak libur ya. Next week itu kita masuk ya. Iya. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. nggak libur ya. Oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan untuk kerja kelompoknya. Terima kasih Ibu izin untuk live room ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Belum selesai Makasih, ya. Bu. Ibu Iya. tungguin melalui WA ya. Iya, Tapi Bu. tugasnya Iya, jangan Bu. disubmit melalui WA karena kan butuh tracking tugas